Halo warungers, masih adakah orang yang beli jarum coklat tapi pura-pura lupa nggak bawa duit? Awas, konsumen seperti itu jangan dipelihara. Di video kali ini saya akan membahas tentang es krim. Jadi, buat para warungers yang di warungnya belum ada es krim, kalian wajib tonton video ini sebelum menentukan pilihan merek es krim yang mana yang akan disediakan di warung teman-teman. Joy Day. Joy Day ini diproduksi oleh PT Green Asia Food. Es krim dengan merek Joy Day ini sudah beredar sejak tahun 2018 yang lalu. Tentunya telah menerima sertifikasi halal dari LPPOM, MUI, dan BPOM. Untuk harga jualnya mulai dari Rp2.000. Dengan harga mulai dari 2000-an, es krim ini cocok untuk disediakan di warung teman-teman. Cuman memang nama Joy Day ini belum begitu familiar. Indo Es Krim. Indo Es Krim didirikan pada tahun 1990. Indo Es Krim adalah merek es krim milik Indofood sukses makmur. Es krim ini diproduksi bersama produk susu Indomilk dalam satu perusahaan PT Indolacto. Dengan harga mulai dari 2000-an, es krim ini juga cocok untuk teman-teman sediakan di warung. Jadi buat warungers yang berencana mau jualan es krim di warungnya, Indo Es Krim ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi. Cuman seperti es krim yang sebelumnya, meskipun Indo Es Krim ini sudah ada sejak tahun 1990, nama Indo Es Krim ini kurang begitu familiar. Namun urusan rasa, tentunya Indo Es Krim ini sudah tidak bisa diragukan lagi, terutama untuk produk es krimnya yang berbahan dasarkan susu. Rasanya bikin mengguncang dunia. Glico Wings atau Glico Es Krim. Glico Wings ini merupakan perusahaan yang berasal dari penghubungan usaha antara Glico dan Wings. Glico merupakan produsen snack dan es krim terbesar di Jepang. Glico sendiri sudah berdiri sejak tahun 1922 di Osaka, sedangkan Wings berdiri sejak 1948 di Surabaya. Glico Wings mulai memasarkan produk es krimnya di Indonesia pada tahun 2016. Yang menarik perhatian saya dari Glico Wings ini adalah freezernya yang bagus dan sangat menarik, dan ini akan sangat cocok banget jika ditempatkan di bagian depan warung teman-teman. Yang pastinya dengan tampilan freezer yang cantik dan menarik ini akan menarik perhatian para pelanggan atau para konsumen. Campina. Campina ini salah satu merek es krim yang tertua di Indonesia, yang sudah ada sejak tahun 1972 atau sekitar 52 tahun yang lalu. Harga yang ditawarkan oleh Campina ini mulai dari 1.500-an saja, dan itu sangat recommended sekali untuk warung kecil seperti di saya ini atau di warung-warung yang berada di tengah-tengah perkampungan. Selain es krim, Campina ini juga memproduksi es krim kue seperti yang pada gambar berikut ini. Dan kalau soal rasa, es krim kue dari Campina ini memang sudah tidak bisa diragukan lagi. Yang pastinya sesuai dengan harganya juga. Es krim kue ini cocok disajikan di tengah-tengah keluarga, di acara ulang tahun atau di acara ulang tahun pernikahan. Tapi nggak sedikit juga para konsumen yang terkecoh dengan ukuran es krim kue ini. Jika melihat gambarnya, teman-teman pasti akan mengira kalau ukuran kue es krim ini sama dengan ukuran kue ulang tahun pada umumnya, yang padahal ukuran kue ini sangat kecil. Ukuran diameternya kurang lebih sama dengan piring kecil yang biasa kita gunakan sehari-hari. Dan buat teman-teman warungers yang berencana mau jualan es krim di warungnya, es krim Campina ini menjadi salah satu rekomendasi terbaik buat teman-teman pilih. Ada 4 alasan kenapa Campina ini harus masuk ke daftar listnya teman-teman dalam memilih produk es krim yang mau dijual di warung. Yang pertama, harga jual yang terjangkau. Harga es krim ini mulai 1000-an saja, sangat-sangat terjangkau. Kedua, freezer. Rata-rata kita diberi freezer yang baru dan bagus, sehingga membuat tampilan warung menjadi lebih kece, dan tentunya ini akan menarik perhatian para konsumen. Terus yang ketiga, yaitu dari pelayanan.
pelayanan dari official maupun dari salesnya, customer care yang siap membantu dan respon yang cepat, terus pelayanan dari salesnya. Sesuai dari pengalaman saya sendiri, sales Campina ini pada santun, ramah, dan tidak ribet. Maksudnya gini, sudah menjadi rahasia umum jika para warungers suka ikut menyimpan produk lain pada freezer, seperti ikut membekukan minuman, ikut membekukan susu, dan yang paling sering yaitu ikut bikin es batu, yang padahal itu semua udah jelas nggak diperbolehkan. Tapi yang membuat saya respect ke sales Campina itu, dia seolah memaklumi hal tersebut. Bahkan saya sendiri yang ngomong ke salesnya langsung, kalau saya mau ikut bikin es batu di freezer ini, apakah boleh? Kemudian salesnya bilang, ya sok saja, asalkan jangan berlebihan. Dan alasan yang terakhir kenapa harus memilih produk dari Campina ini yaitu tentu saja karena es krim ini punya brand atau nama yang besar. Siapa sih yang gak kenal dengan es krim yang satu ini? Nama Walls ini begitu populer dalam dunia peres-kriman. Begitu kita ingat es krim, ingatnya es krim Walls. Walls adalah merek es krim dan makanan beku di Inggris yang dimiliki oleh Unilever. Walls didirikan pada tahun 1786. Itu tahun berdirinya perusahaan Walls-nya ya, bukan es krimnya. Untuk es krimnya sendiri mulai diproduksi pada tahun 1922 di London. Nah, untuk es krimnya mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1992. Es krim ini merupakan bagian dari keluarga es krim Hearst brand miliknya Unilever yang dijual di lebih dari 40 negara. Yang berikutnya ada Ais. Ais adalah perusahaan lisensi dari Singapura. Ais didirikan pada November 2014, berkantor pusat di Singapura. Ais berkomitmen untuk menjadi merek es krim yang paling populer di Asia Tenggara. Kemudian berkomitmen memberikan kualitas, kenikmatan, kebahagiaan, dan inovasi produk es krim kepada konsumen. Pada tahun 2015, Ais masuk ke negara Indonesia dan mendirikan pabrik pertamanya bernama PT Alpen Food Industry. Perusahaan ini menerima sertifikasi tingkat tertinggi A, level halal, dan implementasi sistem jaminan halal dengan nilai sangat baik. Sertifikasi itu dikeluarkan oleh lembaga yang menjadi pusat halal internasional yaitu LPPOM MUI. Terus pada tahun 2016, Ais menjadi satu-satunya merek dari industri es krim yang terpilih sebagai 10 makanan paling viral. Terus di tahun 2017, Ais memenangkan Excellent Brand Award 2017 dengan nilai tertinggi dari industri es krim. Ais juga terpilih sebagai satu-satunya merek es krim pilihan Asian Games di Jakarta. Terus lagi-lagi pada tahun 2019, Ais menjadi satu-satunya es krim pilihan Asian Games untuk kedua kalinya. Ais juga menerima penghargaan Better Brand 2018 dan berhasil membangun pabrik es krim tercanggih di Mojokerto, Indonesia. Dan pada tahun 2022, lagi-lagi Ais menjadi satu-satunya es krim pilihan FIFA World Cup Qatar 2022. Ais terus membuat terobosan besar serta inovasi-inovasi baru untuk lebih maju sebagai es krim terbaik di Asia Tenggara. Sekarang kita serbu pabriknya yuk. Ini tempat apa yuk? Es krim. Udah pernah ngerasain belum? Pernah. Udah. Enak nggak? Enak. Yang sukanya rasa apa? Coklat. Sebagai pabrik es krim tercanggih dan terbesar di Indonesia, pabrik Ais ini sering menjadi tujuan tempat study tour, dan di sana kita akan diperlihatkan bagaimana cara-cara pembuatan es krim, mulai dari bahan-bahan untuk membuat es krim Ais ini sampai dengan proses packing. Dan yang paling menarik adalah kita diberi kesempatan untuk menikmati es krim Ais, tapi es krimnya nggak bisa dibawa pulang ya.
Oke, lanjut. Setelah tadi saya sampaikan beberapa kelebihan dan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh es krim ais ini. Nah, sekarang giliran saya ngebahas tentang kekurangan dari es krim ais ini. Kekurangan-kekurangan yang mau saya sampaikan di sini adalah menurut versi saya sendiri dan sesuai dengan pengalaman saya pribadi, yang tentunya tidak semua partner ais ini mendapatkan perlakuan hal yang sama seperti saya. Kekurangan yang pertama dari segi pelayanan, customer care ataupun customer service yang kurang respon dalam menangani komplainan. Terus dalam pelayanan langsungnya pun menurut saya ini masih kurang. Dulu saya pernah datang ke kantor cabang AIS yang berada di area saya ini dengan maksud ingin melakukan pendaftaran supaya saya bisa berjualan produk AIS di warung saya. Cuman begitu nyampe kantornya, saya ngerasa bingung sendiri karena di sana nggak ada resepsionis atau setidaknya ada karyawan yang khusus untuk menerima para tamu. Lalu kemudian saya jalan lagi sambil melihat-lihat sekitar. Kondisi saat itu banyak karyawan yang lalu lalang dengan kesibukannya masing-masing. Yang bikin saya gak habis pikir yaitu kok bisa ya para karyawan AIS itu pada cuek dan acuh, padahal posisi saya ini adalah sebagai orang asing di tempat itu. Kumaha lamun saya bawa bom? Terus yang kedua dari freezer. Untuk freezer menurut saya AIS ini kurang begitu menarik. Apalagi freezer yang ada di warung saya ini adalah freezer yang bekas. Memang dari waktu pertama dikirim saya dikasihnya freezer yang bekas. Mending kalau bekasnya itu masih terlihat oke. Tapi seperti yang teman-teman warungers lihat, mulai dari bodi bagian depan banyak yang terkelupas, banyak goresan-goresan. Terus bagian kacanya juga udah kusam, banyak bekas stiker yang menempel. Dan yang paling parahnya lagi, ini kalau posisi es krimnya penuh, es krim pada bagian atas suka pada nggak beku, sehingga banyak konsumen yang komplain akan hal ini. Dan karena ini, alhasil banyak es krim yang rusak. Ketika ada konsumen yang mau beli es krim, lalu es krim yang dipilihnya itu kondisinya tidak beku, otomatis konsumen tersebut akan mengacak-acak atau milih es krim yang paling bawah, sehingga es krim yang tadi kurang beku akan menjadi rusak bentuknya, dan itu menjadi sebuah kerugian. Lalu kemudian masih tentang freezer AIS yang ada di saya ini, bunga esnya sangat berlebihan. Padahal sehari sebelumnya freezer AIS ini sudah dibersihkan oleh salesnya, tapi keesokan harinya bunga esnya sudah kembali banyak lagi. Bahkan sudah sampai membeku, sampai-sampai tutup kacanya tidak bisa dibuka karena terhalang oleh es yang membeku sampai ke atas. Permasalahan ini sudah saya sampaikan berulang-ulang kali kepada salesnya, namun tetap tidak ada solusi. Yang ketiga, susahnya dalam melakukan retur produk. Entah kenapa setiap mau melakukan retur produk AIS selalu ribet dan seolah dipersulit. Padahal produk yang mau diretur itu adalah produk es krim yang rusak akibat freezernya itu sendiri. Yang keempat, nah, untuk yang keempat ini sebenarnya ini bukan suatu kekurangan, karena memang ini sudah menjadi prosedur dari perusahaannya sendiri, yaitu tidak boleh menyimpan produk lain selain produknya AIS. Bahkan hanya sekedar ikut bikin es batu pun itu nggak diperbolehkan sama sekali, yang padahal itu sama sekali tidak mengganggu displaynya produk AIS, karena tempat yang digunakan adalah area freezer yang paling bawah. Itulah beberapa kekurangan dari AIS. Namun kekurangan-kekurangan tersebut masih dapat tertutupi karena produk-produknya yang inovatif dan harga jual yang murah, sehingga perputarannya sangat cepat. Jadi buat para warungers yang mau ngadain produk AIS di warungnya, saya sarankan untuk request atau meminta freezer yang masih baru. Kalaupun dikasihnya yang bekas, usahakan dan pastikan kondisi freezernya dalam keadaan baik. Kemudian perhatikan juga penampilan fisik dari freezernya, terutama pada bagian depan. Jangan sampai ada cat yang terkelupas, tergores, lecet, apalagi penyok, karena penampilan paling utama dan juga cukup mempengaruhi sales ataupun penjualan. Oke, itulah beberapa rekomendasi produk es krim yang cocok disediakan di warung teman-teman. Semoga setelah nonton video ini, teman-teman minimalnya punya gambaran tentang es krim yang mana yang harus disediakan di warung teman-teman. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat.